Halo kaum intelektual sekalian, wow, wow, gila, 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 luar biasa. Menurut saya ini suatu hal yang sangat-sangat fantastis, sangat-sangat luar biasa. Jadi guys, ternyata ada seorang astronot baru-baru ini pergi ke luar angkasa dalam misi Artemis. Ya, dari keempat astronot Artemis itu ada satu orang yang bawa kitab suci ke luar angkasa, bawa Bible atau Alkitab ke luar angkasa. Siapa itu? Yaitu Victor Glover. Wow, luar biasa. Luar biasa Mr. Victor ini. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa dia bawa kitab suci ke luar angkasa? Apakah dia seorang Kristen? Jelas, dia seorang Kristen Protestan. Dan tidak hanya itu, ternyata kapten daripada misi Artemis ini mengagumi agama Katolik guys, atau Kristen Katolik. Wow, luar biasa. Ketika dia melihat salib, dia menitikkan air mata. Wow, gila, 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 luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa seorang astronot nekat bawa Bible ke luar angkasa? Kenapa mereka nekat bawa kitab suci ke luar angkasa? Apa alasannya? Kemudian, kalau misalnya ada umat muslim yang jadi astronot, saya cuma bertanya ya, mohon maaf bagi yang terdengar ini ya, cuma bertanya, saya tidak ada niat untuk memojokkan agama tertentu di sini ya. Tapi, ini pertanyaan saya dari kecil gitu ya. Teman saya waktu SMP itu kan ada umat muslim ya, dan ini juga saya tanyakan sama teman saya waktu kecil, waktu SMP. Dulu kita masih sering bercanda, kalau sekarang kan nggak bisa lagi bercanda ya, sudah sensi gitu ya. Saya nggak tahu kenapa ya, kalau sekarang kita bicara agama sudah mulai sensi, kalau dulu kita ledek-ledekan nggak jadi masalah gitu ya. Jadi dulu ada satu pertanyaan yang saya simpan gitu ya, tapi susah untuk dijawab. Apa itu? Kalau misalnya seorang astronot itu muslim, lalu dia melakukan ritual ibadah di luar angkasa gitu, sholat misalnya. Saya cuma bertanya ya, boleh dong bertanya ya. Lalu kiblatnya arah kemana gitu? Namanya pesawat luar angkasa itu kan itu muter-muter ya. Kecepatannya itu gila-gilaan ya. Ya, jadi dia kan nggak menentu arahnya, kadang berputar, kadang ke samping, kadang ngacak pokoknya ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau misalnya mereka melakukan ritual ibadah di luar angkasa, kalau misalnya ada seorang astronot muslim, itu kiblatnya arah kemana gitu? Kalau misalnya di bulan gitu, arah kemana kiblatnya? Kalau mereka misalnya di Mars gitu, arah kemana kiblatnya? Saya cuma bertanya ya, mohon maaf bagi videonya, kalau ada umat muslim yang di luar angkasa, di Venus gitu, di Pluto gitu, kiblatnya arah kemana gitu? Apakah ada alatnya gitu untuk mendeteksi kiblat gitu? Saya coba bertanya, kok zaman sekarang beragama itu nggak asik-asik dulu ya? Zaman dulu kita beragama asik-asik aja. Waktu saya dulu kecil, santai-santai aja. Waktu kita SMP, ledek kan nggak jadi masalah, nggak pernah tuh ya dilaporkan. Oh, kamu tuh menghina agama saya. Nggak ada tuh. Ya, biasa aja gitu. Kita akrab kok gitu. Bahkan teman satu bangku saya dulu umat muslim kok. Muslim ya. Namanya Abdul ya. Deket sama saya, nggak jadi masalah gitu. Kita ledek-ledekan gitu ya. Nggak jadi masalah. Tapi zaman sekarang sedikit saja kita kritik, maka akan kejang-kejang kalau entah bersama takbir gitu. Ya. Kemudian selain itu kalau saya perhatikan, ketika ada astronot wanita dari Amerika berhasil sampai ke luar angkasa, dan warga Konoha serempak mengatakan, oh itu CGI, oh itu AI, oh itu cuman syuting doang di dalam ruangan, terus ya bikin kamera segala macam. Itu nggak benar. Dulu juga waktu Neil Armstrong menginjakkan kaki di bulan itu pertama kali, itu juga CGI. Ya, buktinya Neil Armstrong tuh nggak pernah mau bersumpah di atas kitab suci. Ya, ada tuh ya videonya viral ya media sosial. Ya, saya juga nggak tahu apakah itu benar atau tidak ya. Tapi gini guys, mohon maaf bagi yang videonya. Jadi kalau saya nonton acara astronot itu ya, kalau misalnya ada di TikTok, di Facebook, atau di YouTube itu, pasti banyak warga Konoha yang mengatakan, emang kalian percaya gitu?
Guys, ternyata bukan cuma di Indonesia yang seperti itu. Di luar negeri juga ada seperti itu. Khususnya negara yang SDM-nya rendah. Ada yang percaya seperti itu. Bayangkan ya, untuk percaya bahwa manusia pernah menginjakkan kaki di bulan aja, kita tidak percaya. Tapi ya tahayul, ya kemudian hantu, ya kemudian roh halus, kita percaya tuh. Buktinya apa? Buktinya film yang paling disukai di Konoha adalah film hantu-hantu, bukan film astronot. Padahal itu kan bisa dibuktikan secara ilmiah. Penerbangan ke luar angkasa itu kan bisa dibuktikan secara ilmiah. Kenapa? Apa alasannya? Jadi ketika ada semacam misi mengantarkan manusia ke luar angkasa itu kan yang terlibat itu banyak orang ya. Ada sekitar 400.000 orang yang terlibat. Bayangkan, ada 400.000 orang terlibat. Apakah mereka menyimpan rahasia gitu ya? 400.000 orang coy, bukan cuma 4 orang, 400.000 orang. Ya kan? Kemudian di luar angkasa itu, di bulan itu, ada semacam cermin laser. Ada itu. Saya tidak salah mangap. Ada datanya itu. Tapi kan warga Konoha nggak percaya itu. Kemudian ada banyak lagi ya fakta-fakta seputar bahwa manusia itu pernah ke bulan. Kemudian ada bawa batu gitu ya dari bulan. Ada itu. Tapi kan kita nggak percaya itu. Kenapa? Karena mohon maaf, SDM kita rendah. Karena kita kan nggak mampu berpikir gimana caranya astronot itu menembus atmosfer. Sementara atmosfer itu kan itu sangat-sangat susah ditempuh ya. Sangat-sangat susah ditembus ya. Karena apa? Karena panas banget, sekitar 2700 derajat Celcius ya. Kalau misalnya ada meteor jatuh kan kebakar dulu ya. Kita kan dilindungi oleh atmosfer kan. Kebakar dulu ya. Tapi ternyata peluncuran ke luar angkasa itu menggunakan teknik yang sangat luar biasa ya. Mereka tuh nggak langsung ke luar angkasa, muter-muter dulu ternyata di bumi, muter-muter ya, melingkar-melingkar. Ada tekniknya itu ya. Saya nggak bisa jelaskan di sini karena apa? Karena takut nanti warga Konoha banyak yang ngantuk gitu. Warga Konoha itu kalau bicara sains itu maka mereka akan ngantuk. Tapi kalau bicara hantu-hantu, langsung cepet itu ya. Gimana nanti berimajinasi. Dulu saya pernah lihat hantu. Bla 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 bla. Tapi kalau bicara tentang astronomi gitu ya, bicara tentang ilmu-ilmu pengetahuan, akan ngantuk gitu, nggak nyambung. Kita tuh malu-maluin guys. Bahkan di channel-channel luar negeri juga kita komen yang enggak gitu ya, komen yang enggak sopan. Enggak ada tuh yang manusia pernah keluar angkasa gitu. Tapi mereka percaya bumi terbelah dua. Bukan bumi, bulan gitu. Jadi ini kan semacam keanehan. Bayangkan, Ustaz Abdul Somad pernah mengatakan, menurut NASA, bulan itu pernah terbelah karena ada retakan. Kenapa Ustaz Abdul Somad mengatakan bahwa bulan itu pernah terbelah? Apa alasannya? Jadi ini kan semacam kontradiktif. Bayangkan, Ustaz Abdul Somad mengatakan, ya dia sebagai perwakilan daripada umat muslim dari Konoha ya. Ustaz Abdul Somad mengatakan bahwa bulan itu pernah terbelah. Nah, kalau misalnya bulan itu terbelah, lalu cara menelitinya gimana? Kalau kita nggak langsung lihat di bulan gitu. Harusnya kan ya langsung di bulan ya kan. Jadi ini ada semacam kontradiktif. Di satu sisi Ustaz Abdul Somad mengatakan bahwa bulan itu pernah terpecah, retak, atau terbelah, apa segala macam gitu ya. Tapi di sisi lain mereka nggak percaya manusia menginjakkan kaki di bulan. Lalu gimana caranya meneliti bulan kalau nggak menginjakkan kaki di sana? Kalau misalnya mengatakan menggunakan lensa itu nggak cukup. Ya, harus ada penelitian yang benar-benar fokus gitu ya. Jadi itu yang jadi permasalahannya. Cuman kan warga Konoha itu kan cherry picking. Menurut keyakinan saya, Ustaz Abdul Somad itu cherry picking. Apa itu cherry picking? Kalau kira-kira suatu premis gitu atau suatu argumentasi itu menguntungkan bagi mereka, maka mereka akan menganggap itu fakta. Tapi kalau nggak menguntungkan, mereka akan mengatakan itu bukan fakta gitu. Karena dalam agama tertentu di Konoha itu kan ada nabi yang membelah bulan. Sehingga Ustaz Abdul Somad mengatakan bahwa bulan itu pernah terbelah. Dugaan saya seperti itu. Menurut keyakinan saya seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan,
Kalau bulan itu terbelah, apakah bumi akan bencana? Kenapa orang tidak berpikir sejauh ini? Kemudian kenapa ada astronot yang bawa kitab suci ke luar angkasa? Kenapa ada astronot yang bawa Alkitab ke ruang angkasa? Padahal teman-temannya banyak yang ateis, ya, banyak yang tidak percaya agama. Bahkan ketika mereka ke luar angkasa itu mereka nggak berdoa. Nah, ketika mereka ke luar angkasa nggak berdoa, apakah mereka selamat? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian kenapa ada seorang astronot yang percaya dengan agama? Ini kan ada semacam keanehan. Apakah karena si astronot ini percaya bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan? Dalam agama Kristen, yang menciptakan alam semesta inilah Tuhan, Tuhan Yesus gitu. Lalu dia terobsesi atau dia penasaran dengan ciptaan Tuhan gitu. Jadi ada dua versi ya. Ada astronot yang gak percaya dengan Tuhan, ada yang percaya dengan Tuhan. Yang percaya dengan Tuhan, dia akan berpikir, saya akan menciptakan, saya akan pergi ke luar angkasa, melihat betapa indahnya ciptaan Tuhan. Jadi ada dua versi. Nah, yang jadi pertanyaan, versi mana yang paling benar? Apakah versi agama atau versi ateis atau agnostik? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kenapa warga Konoha itu tidak percaya bahwa manusia itu sudah pernah mengejakkan kaki di bulan? Lalu kenapa mereka percaya dengan astronot Uni Soviet, sementara astronot Amerika mereka nggak percaya? Apakah karena kebencian mereka terhadap Amerika? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Saya akan bongkar di video ini. Dan ini jarang dibongkar. Kalau saya bongkar ini, mungkin warga Konoha akan kejang-kejang keloncotan berjamaah. Apa itu faktanya? Faktanya adalah jadi pada faktanya, apapun yang dilakukan oleh Amerika itu mau benar mau salah itu tetap salah di mata warga Konoha. Apa alasannya? Ada banyak alasan sebenarnya. Alasan yang paling utama itu karena Amerika mendukung Israel. Nah, Israel ini kan musuh bebuyutan daripada warga Konoha. Kenapa Israel ini musuh bebuyutan daripada warga Konoha? Apa alasannya? Apakah ini dipengaruhi oleh kitab suci? Apakah ini dipengaruhi oleh kisah-kisah dalam kitab suci mereka? Menurut keyakinan saya, ada pengaruhnya. Kalau dalam kitab suci agama tertentu di Konoha itu gak ada bahas Yahudi, apakah mereka sebenci itu terhadap Yahudi? Belum tentu. Ya, ini yang jarang dibongkar, guys. Jadi, ya, kalau misalnya nih ya Amerika meluncurkan astronot ke luar angkasa, walaupun itu benar, maka warga Konoha itu tidak akan percaya. Dan inilah sebenarnya yang dimanfaatkan oleh konten kreator konspirasi. Jadi Konoha itu banyak banget konten kreator konspirasi. Tolonglah sama konten kreator yang bahas konspirasi ya. Kasih datanya dong ya, jangan pura-pura gitu. Saya juga konten kreator ya, pura-pura gitu ya, pura-pura kita itu percaya teori konspirasi, padahal kan enggak. Teori konspirasi itu kan teori yang tidak terkonfirmasi gitu. Kalau misalnya mengatakan, oh bisa aja teori konspirasi itu benar. Guys, yang benar itu cuma 1 dari 1000 gitu. Karena apa? Karena enggak by data gitu ya. Enggak punya dasar gitu ya. Teori konspirasi itu kan jurus mereka itu biasanya ya, konten kreator itu nggak jauh-jauh dari kalimat ada yang janggal. Sepertinya ada yang janggal. Ya, sepertinya NASA ini syuting di dalam ruangan menggunakan CGI, menggunakan AI dan lain sebagainya. Itu tuh kalimat pamungkas daripada konten kreator yang bahas tentang teori konspirasi. Dan ini yang jarang kita sadari ya. Harusnya ngasih datanya dong gitu ya. Jangan, oh menurut video ini, video itu nggak jelas dari mana videonya, sumbernya nggak jelas. Kemudian opini gitu ya, kebanyakan opini gitu ya, bukan data. Harusnya kan data. Kenapa warga itu nggak suka dengan data? Karena data itu kering, pahit. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena kalau mereka baca data, maka salah satu yang paling membantu Palestina itu adalah Amerika. Itu by data. Tapi mereka nggak mau itu karena kebencian mereka terhadap Amerika. Kalau mereka baca data, Amerika lah sebenarnya yang berjasa memerdekakan Konoha. Bukan bambu runcing. Bambu runcing juga berjasa ya, tapi lebih berjasa Amerika. Kalau Amerika tidak memborbardir Jepang, kita tidak akan merdeka. Kalau misalnya mengatakan, oh bisa merdeka kok dengan bambu runcing. Lah,
Kenapa waktu baru pertama kali Belanda datang ke Konoha nggak diusir pakai bambu runcing ya kan? Kenapa menunggu ratusan tahun gitu? Nggak masuk akal. Ya, jadi kita tuh dijajah itu karena bodoh. Tapi kita tak pernah mengaku itu. Nggak pernah mengaku itu. Kenapa? Karena kita ngeyel, keras kepala, SDM rendah, tolol gitu. Nggak ngerti sains gitu ya. Di otak kita cuma tahayul, hantu dan sebagainya. Jadi di Konoha itu kita lebih percaya hantu daripada astronot pergi ke luar angkasa. Padahal itu bisa dihitung menggunakan matematika. Bisa dihitung menggunakan sains gitu. Ya, nggak ada hal goib di sana, nggak ada. Orang pergi ke bulan itu mungkin kayak ajaib gitu ya. Magic gitu. Luar biasa. Itu bisa dikalkulasi menggunakan apa? Data ilmiah. Ada juga yang gagal, nggak langsung berhasil coy. Ada yang kebakaran juga, ada yang meninggal juga. Jadi jangan berpikir mereka itu selalu berhasil gitu. Ada yang gagal. Ya, orang lain sudah nyampe ke bulan, Amerika sudah nyampe ke bulan, tapi kita masih sibuk memikirkan makan apa atau ya apakah gaji kita cukup dari bulan ke bulan. Itu yang kita pikirkan. Gimana kita jadi negara penghasil astronot, wong manusia pergi ke bulan juga kita nggak percaya. Lalu bagaimana dengan umat Kristen yang pergi ke bulan bawa kitab suci? Jadi guys, orang Kristen itu kan beda dengan umat agama tertentu yang ada di Konoha. Karena gini, agama Kristen itu kan sebenarnya sudah berubah ya. Ini berkali-kali saya mengatakan, zaman dulu sudah berubah. Dulu Kristen itu kadrun banget guys. Ya, kalau mereka ibadah, mereka pamer di jalan raya gitu ya. Supaya apa? Supaya orang tertarik dengan agamanya. Tapi semenjak ribuan tahun yang lalu, ya dirubah gitu. Siapa yang merubah ini? Ada banyak tokoh ya, seperti Martin Luther King gitu. Martin Luther King lah sebenarnya yang mengubah, salah satu yang mengubah ajaran Kristen. Martin Luther King apa? Martin Luther Junior ya. Sorry, nggak pakai King kayaknya ya. Sorry ya, Cameron ya. Itulah yang merubah gitu. Padahal dia kan dulu calon pastor tuh ya, tapi dirubah sama dia. Nah, bagaimana dengan agama mayoritas di Konoha? Apakah perlu dirubah? Silakan tuliskan di kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Silakan tuliskan di kolom komentar. Tapi gimana mau berubah kalau kita menganggap bahwa agama kita yang paling sempurna ya kan? Ya nggak sih? Buru-buru berubah, dikritik aja sudah kejang-kejang kelonjotan berjamaah ya kan? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini ya. Silakan tuliskan di kolom komentar. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, nggak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya. Saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak. Saya kaum intelektual, salam rasional.